Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini ada sumber yang menarik banget nih yang Anda bagikan. Bab 13 dari buku kerennya Robert Sapolsky, Behave. Judulnya aja udah bikin mikir ya, moralitas dan melakukan hal yang benar setelah Anda tahu apa itu. Kayak menyiratkan kalau tahu yang benar itu satu hal, melakukannya itu hal lain lagi. Oke, jadi misi kita kali ini kita mau coba bongkar nih kerumitan di balik keputusan moral kita. Gimana sih kita sebenarnya sampai pada kesimpulan, ini benar dan itu salah? Apa iya murni pakai logika, hitung-hitungan di kepala? Atau jangan-jangan intuisi, perasaan, emosi, justru yang lebih dominan? Dan yang bikin penasaran banget, gimana caranya konteks situasi yang sedikit beda aja bisa bikin keputusan moral kita jungkir balik? Mari kita kupas tuntas nih. Iya, betul sekali. Bab ini ya, ngajak kita menyelami dasar-dasar neurobiologis dan psikologis dari perilaku moral. Kita bakal lihat gimana sirkuit di otak kita itu bekerja keras waktu dihadapkan sama dilema etis. Mulai dari keputusan yang kayaknya cepet banget sepersekian detik, otomatis, sampai pertimbangan yang, ya ampun, panjang dan penuh analisis. Dan memahami ini menurut saya penting banget ya, karena ini bisa kasih Anda kacamata baru buat melihat perilaku orang lain di sekitar Anda, dan tentu aja buat refleksi ke dalam tentang proses Anda sendiri ngambil keputusan. Oke, mari kita mulai dari perdebatan yang udah lama banget nih. Moralitas itu urusan kepala atau hati sih sebenarnya? Pandangan yang katakanlah tradisional, yang mungkin kelihatan di buku hukum kita yang tebel-tebel itu, kan seringnya menempatkan penalaran kognitif di posisi paling atas ya. Seolah-olah keputusan moral yang bagus itu harus hasil analisis sebab akibat yang hati-hati, mikirin niat versus hasil, pokoknya bebas dari gangguan emosi gitu. Betul, betul. Tapi, riset modern, terutama yang dipelopori psikolog kayak Jonathan Haidt, dia punya model intuisionis sosial. Nah, itu ngasih gambaran yang beda banget. Model ini intinya bilang gini, seringkali penilaian moral kita itu muncul duluan, cepet gitu, otomatis, dan sangat diwarnai sama emosi atau intuisi. Nah, penalaran kognitif kita baru datang belakangan. Dan seringnya bukan buat ngebentuk keputusan, tapi lebih buat nyari pembenaran, justifikasi atas keputusan intuitif yang udah terlanjur kita rasain. Dan ini didukung loh sama penelitian pakai fMRI, pemindaian otak itu. Jadi pas orang dihadapkan sama dilema moral yang sulit ya, area otak yang nyambung ke emosi, kayak amigdala, terus area buat nilai emosional sama rasa di perut gitu, kayak VMPFC sama insula, itu seringnya aktif duluan. Aktifnya itu sebelum area yang lebih ke penalaran logis kayak DLPFC. Jadi kayak ada urutannya gitu, rasa dulu, baru mikir buat pembenarannya. Wah, ini menarik banget. Jadi, intuisi sama emosi itu bukan cuma gangguan atau noise dalam proses mikir rasional kita ya. Malah, tadi Anda sebut soal studi konsekuensi kalau bagian intuisi ini rusak, saya jadi ingat studi soal orang yang VMPFC-nya rusak. Katanya mereka jadi lebih, gimana ya, pragmatis banget ya, hampir dingin gitu keputusan moralnya. Misalnya, lebih rela ngorbanin keluarga sendiri di skenario buat nyelamatin orang asing. Sesuatu yang buat kita kan rasanya, wah, salah banget gitu ya secara intuitif. Menunjukkan betapa kuatnya rem emosional bawaan yang kita punya. Yang kalau hilang, keputusannya jadi sangat kalkulatif, tanpa beban emosi yang biasa kita rasakan. Dan yang lebih bikin kaget lagi nih, dasar-dasar dari intuisi moral ini tuh kayaknya udah ada dari kita kecil banget. Jauh sebelum kita bisa ngomong atau mikir logis. Ada studi yang terkenal banget dari Hamlin, Bloom, sama Wynne. Mereka ngamatin bayi umur 6-12 bulan. Jadi bayi-bayi ini diliatin pertunjukan boneka simpel. Ada karakter mau naik bukit, misal bentuknya lingkaran. Terus ada karakter baik, segitiga, yang bantu dia naik. Sama ada karakter jahat, kotak, yang malah ngedorong si lingkaran turun. Terus gimana hasilnya? Bayinya milih yang mana? Nah, pas bayinya dikasih pilihan mau mainan segitiga, yang nolong, atau kotak yang jahat, mayoritas secara konsisten milih yang nolong. Dan ini bukan sekedar milih acak loh. Studi lanjutannya malah nunjukin, bayi itu lebih suka ngelihat karakter jahat dihukum. Ini kayak ngasih indikasi adanya semacam preferensi bawaan gitu ya, ke arah kebaikan, keadilan, atau paling nggak perilaku prososial. Dan nolak yang antisosial. Padahal mereka belum bisa ngomong, belum ngerti konsep moral yang rumit.
Oh gitu, jadi ini bukan sekedar suka nggak suka biasa, tapi udah kayak fondasi awal sistem moral kita ya. Wah keren juga ya. Oke deh, jadi jelas nih sekarang. Emosi dan intuisi itu bukan musuh penalaran dalam moralitas. Dua-duanya penting. Nah pertanyaannya sekarang, gimana keduanya ini main bareng? Kapan intuisi yang megang kendali, kapan giliran penalaran yang dominan? Nah, ini dia nih. Disinilah peran konteks jadi penting banget. Interaksi antara intuisi sama penalaran ini ternyata fleksibel banget, sensitif sama cara sebuah dilema moral itu disajikan ke kita. Contoh paling klasiknya yaitu tadi, dilema troli. Oh, yang soal kereta itu ya? Iya, yang dipopulerkan sama filsuf Philippa Foot sama psikolog Joshua Green. Bayangin skenario pertama ya. Ada kereta troli ini, lepas kendali, wah meluncur kenceng di rel, mau nabrak 5 orang pekerja. Anda kebetulan berdiri dekat tuas. Kalau tuasnya ditarik, keretanya pindah jalur. Tapi sialnya, di jalur lain itu ada 1 orang pekerja. Gimana? Anda tarik nggak tuasnya? Artinya kan Anda secara aktif bikin 1 orang meninggal buat nyelamatin 5. Kayaknya saya pernah denger ini. Kebanyakan orang jawab iya, bahkan narik tuasnya ya. Keputusannya terasa lebih logis, hitung-hitungan gitu. Tepat. Sekitar 60-70% orang setuju narik tuas. Dan pas mereka mikirin skenario ini, di fMRI kelihatan aktivitas otaknya lebih tinggi di area DLPFC. Itu area yang kita kaitkan sama penalaran kognitif, perencanaan, mikir utilitarian pokoknya, hasil terbaik buat orang paling banyak. Rasanya lebih impersonal. Oke. Terus, skenario keduanya gimana? Nah, bandingin sama yang ini. Situasinya sama, troli lepas kendali mau nabrak 5 orang. Tapi sekarang nggak ada tuas. Anda lagi berdiri di jembatan penyeberangan di atas rel. Di sebelah Anda ada orang asing, badannya gede banget. Satu-satunya cara nyetop troli dan nyelamatin 5 orang itu adalah dengan ngedorong orang gede ini dari jembatan ke rel di bawah. Badannya cukup buat nahan troli, tapi ya dia pasti meninggal. Anda bakal dorong dia nggak? Waduh, ini rasanya beda banget ya. Meskipun kalau dipikir-pikir, hasilnya sama aja kan. Korbanin 1 buat selamatkan 5, tapi tindakannya itu loh, dorong orang langsung. Rasanya jauh lebih personal, lebih berat. Persis. Dan datanya nunjukin itu, cuma sekitar 30% orang yang bilang mau ngedorong orang itu. Buat mayoritas yang nolak, area otak yang lebih aktif itu justru VMPFC sama amigdala, area yang nyambung ke respons emosi, empati, penilaian intuitif soal benar dan salah. Jadi, tindakan ngedorong secara fisik, kontak langsung itu kayaknya ngaktifin rem emosional yang kuat, yang nggak kepicu waktu kita cuma nanik tuas dari jauh. Gila ya. Cuma gara-gara benda gigit aja konteksnya. Jarak fisik, jenis tindakan, itu bisa ngegeser mana sirkuit otak yang dominan. Dan hasilnya keputusan moralnya beda banget. Ini benar-benar nunjukin kalau moralitas kita itu nggak kaku sama sekali ya. Sangat tergantung gimana situasi itu terasa buat kita. Jadi ingat kalau kita mungkin bereaksi beda banget lihat berita statistik korban bencana ribuan orang dibanding lihat satu foto close up anak kecil yang jadi korban. Yang kedua itu rasanya lebih nyes gitu kan. Analogi yang pas banget. Dan fleksibilitas moral ini nggak cuma berlaku buat nilai situasi luar, tapi juga gimana kita nilai diri sendiri versus orang lain. Ada fenomena psikologis yang kuat nih, mungkin Anda juga ngerasain atau lihat di orang lain, namanya pengecualian diri atau self-exception. Kita itu cenderung lebih gampang maafin atau nyari-nyari alasan kalau kita sendiri yang melanggar moral, dibanding kalau orang lain yang ngelakuin hal yang sama, persis. Ah, klasik banget itu, Mak. Ya sih saya telat, tapi macetnya parah banget tadi. Giliran orang lain telat, nggak disiplin banget sih. Gitu kan ya kira-kira? Iya kurang lebih gitu. Dan menariknya, otak kita kayaknya pakai sirkuit yang agak beda loh pas mikirin dua situasi ini. Waktu kita mikirin kesalahan moral kita sendiri, area VMPFC yang nyambung ke evaluasi diri, rasa bersalah, malu, cenderung lebih aktif. Tapi pas kita nilai kesalahan moral orang lain, area kayak insula yang sering dikaitkan sama rasa jijik sama DLPFC, penalaran penilaian objektif, justru yang lebih dominan. Jadi ini murni karena kita bias pengen ngelindungi citra diri aja, nyari pembenaran, atau emang emosi yang terlibat beda secara mendasar. Mungkin kita ngerasa malu, bersalah gitu ya kalau kita salah, tapi kalau lihat orang lain salah, yang muncul malah marah atau jijik. Apapun alasannya, ini nunjukin standar moral kita bisa melar ya,
apalagi kalau menyangkut diri sendiri. Diri sendiri lebih lunak ini. Jadi nimbulin pertanyaan lebih gede lagi nih. Kalau standar moral internal kita aja fleksibel, gimana variasinya antar kelompok manusia atau budaya yang beda? Ada nggak sih semacam inti moralitas yang sama di mana-mana, atau semuanya relatif aja? Wah, ini pertanyaan sejuta umat kayaknya ya di antropologi sama psikologi. Richard Schroeder misalnya dia ngusulin ada 3 etik atau domain moral utama yang kayaknya dikenali di berbagai budaya. Ada etik otonomi, ini fokusnya ke hak individu, kebebasan, keadilan, hindari kerugian. Terus etik komunitas, fokus ke tugas, peran sosial, loyalitas kelompok, hormat sama hierarki, otoritas, sama etik ilahian. Ini soal kesucian, kebersihan spiritual, martabat, nahan nafsu gitu. Nah, budaya yang beda-beda itu mungkin nekaninnya beda-beda di antara 3 etik ini. Oke, 3 etik. Terus Jonathan Haidt, dia ngelanjutin ide ini, ngidentifikasi apa yang dia sebut fondasi moral. Semacam rasa intuitif dasar yang ngebentuk penilaian moral kita. Awalnya dia usulin ada 5. Peduli rugi, adil curang, loyalitas khianat, otoritas subversi, sama suci jijik. Lagi-lagi budaya atau bahkan kelompok politik bisa aja sangat nekenin beberapa fondasi, tapi kurang peduli sama yang lain. Ini ngebantu memetakan keragamannya ya. Tapi gimana kita tahu fondasi ini beneran universal atau jangan-jangan cuma produk masyarakat tertentu aja? Pertanyaan bagus banget. Nah, buat nguji ini, peneliti kayak Joseph Henrich sama timnya ngelakuin studi lintas budaya yang, ambisius banget. Mereka nggak cuma neliti mahasiswa di negara barat, yang sering dikritik sampelnya weird itu loh. Weird. Iya, Western, educated, industrialized, rich, democratic. Istilah ini penting ya, karena nunjukin gimana banyak kesimpulan psikologi mungkin bias karena terlalu bergantung sama kelompok spesifik ini aja, nggak mewakili keragaman manusia sedunia. Nah, si Henrich ini sama teman-temannya malah datang ke berbagai masyarakat skala kecil di seluruh dunia. Ada pemburu pengumpul di Amazon, petani subsisten di Afrika, penggembala nomaden di Asia Tengah, macam-macam deh. Mereka pakai permainan ekonomi standar buat ngukur norma keadilan sama kerjasama. Permainan ekonomi? Kayak gimana tuh? Misalnya diktator game. Satu orang dikasih duit, terus bebas mau ngasih berapa ke orang kedua yang anonim. Atau ultimatum game. Nah, ini orang kedua bisa nolak tawaran kalau dianggap nggak adil. Kalau ditolak, dua-duanya nggak dapat apa-apa. Ada juga third party punishment game. Ini pengamat bisa pakai sumber dayanya sendiri buat hukum orang yang nggak adil ke orang lain. Wah, seru nih. Hasilnya gimana? Apa masyarakat komunal kecil yang sering kita anggap lebih alami atau guyup itu nunjukin tingkat keadilan yang lebih tinggi di game ini? Nah, ini dia nih bagian yang bikin kaget banget dan nantang asumsi kita. Ternyata, faktor yang paling kuat buat prediksi seberapa adil tawaran yang dikasih di game ini mendekati 50-50 dan seberapa mau orang ngeluarin biaya buat hukum ketidakadilan secara altruistik, itu bukan seberapa kecil atau komunal masyarakatnya. Faktor utamanya adalah integrasi pasar. Integrasi pasar? Maksudnya gimana tuh? Integrasi pasar itu gampangnya seberapa sering dan seberapa penting interaksi ekonomi, jual beli, barter, kerja upahan, sama orang di luar kelompok kerabat dekat atau komunitas inti dalam kehidupan sehari-hari. Makin tinggi tingkat integrasi pasar suatu masyarakat, ternyata mereka makin cenderung nawarin pembagian yang lebih adil ke orang asing, anonim di game itu, dan makin mau keluar biaya buat hukum orang yang nggak adil. Dan yang paling bikin melongo, kelompok pemburu pengumpul yang gaya hidupnya paling mirip nenek moyang kita dan paling sedikit kena pasar formal, justru nunjukin tingkat tawaran adil sama hukuman altruistik yang paling rendah dalam konteks permainan ini. Mereka mungkin kooperatif banget di kelompok kecilnya ya, tapi norma keadilan abstrak ke orang luar itu kayaknya nggak sekuat di masyarakat yang lebih terintegrasi pasar. Wow, ini bener-bener ngebalikin pandangan romantis soal moralitas alami ya. Jadi, norma keadilan universal yang sering kita agung-agungkan di masyarakat modern, minimal sebagai ideal, itu mungkin bukan bawaan lahiriah gitu aja, tapi lebih ke hasil adaptasi budaya karena kita perlu interaksi damai dan untung sama orang asing dalam skala besar, yang dibantu sama pasar. Itu interpretasi yang kuat banget dari data Henrich. Ini nunjukin kalau moralitas kita,
Apalagi aspek keadilan yang impersonal itu sangat dibentuk sama struktur sosial ekonomi tempat kita hidup. Nah, ini nyambung ke gagasan penting lain dari Joshua Green, yang bedain dua jenis konflik atau tragedi moral. Dua jenis tragedi moral, apa aja tuh? Pertama, ada tragedy of the commons atau tragedi milik bersama. Ini dilema klasik saya versus kita. Contohnya, padang rumput punya bersama, kalau tiap gembala mikir egois, nambah ternak sebanyak-banyaknya buat untung sendiri, lama-lama padang rumputnya rusak, rugi semua deh. Ini konflik antara kepentingan individu jangka pendek sama kepentingan kolektif jangka panjang. Kedua, Green nyebutnya tragedy of common sense morality atau tragedi moralitas akal sehat. Nah, ini dilema kita versus mereka. Ini terjadi pas dua kelompok beda punya keyakinan moral yang sama-sama kuat, sama-sama tulus, tapi bertentangan secara fundamental soal gimana sesuatu harusnya dilakuin. Misalnya, gimana padang rumput itu harus dikelola, atau nilai apa yang paling penting. Masing-masing kelompok ngerasa paling benar secara moral. Ya udah, konflik antar kelompok jadi susah dihindari. Oke, bedain dua ini pentingnya di mana? Kan dua-duanya sama-sama masalah besar kayaknya. Implikasinya itu ada di strategi terbaik buat nyelesainnya dan peran intuisi versus penalaran. Buat dilema saya vs kita, tragedi milik bersama, intuisi moral kita yang evolusi di kelompok kecil itu mungkin sebenarnya cukup bagus loh. Kita kan punya kecenderungan bawaan buat kerjasama, timbal balik, deteksi penipu di kelompok sendiri. Jadi, nguatin norma komunal, rasa saling percaya, itu bisa efektif. Tapi, buat dilema kita versus mereka, tragedi moralitas akal sehat, nah intuisi kita seringkali malah jadi bagian dari masalahnya bukan solusi. Intuisi di sini gampang banget kena bias kelompok, prasangka, xenofobia, takut atau nggak percaya sama orang atau kelompok yang beda. Kalau udah hadapin konflik antar kelompok yang nilai moralnya beda, ngandelin rasa atau intuisi pertama kita, itu bisa bahaya banget, malah bikin perpecahan makin dalam. Jadi rekomendasinya Green apa dong buat konflik kita vs mereka ini? Rekomendasinya, jangan terlalu percaya sama intuisi Anda. Sebaliknya, aktifkan penalaran sadar Anda. Coba deh pahami perspektif mereka, meskipun Anda nggak setuju. Pikirin secara lebih pragmatis, lebih utilitarian. Solusi apa yang bakal ngasilin konsekuensi terbaik buat semua pihak, melampaui batas kelompok Anda sendiri. Dalam konflik antar kelompok gini, penalaran yang mungkin terasa dingin, kalkulatif, yang mungkin secara intuitif rasanya salah. Justru bisa jadi jalan ke solusi yang lebih damai dan adil. Wah, ini poin yang kuat banget sih. Dan relevan banget di dunia kita sekarang yang kayaknya makin terkotak-kotak ya. Terakhir nih, kita sentuh dikit soal jujur sama bohong. Otak kita punya semacam tombol khusus buat bohong gitu nggak sih? Kayak aspek moralitas lainnya, ini juga kompleks. Nggak ada satu pusat bohong gitu di otak. Kebanyakan bohong sehari-hari juga kan bukan bohong jahat yang direncanain matang-matang ya, tapi lebih banyak melibatkan rasionalisasi diri, biar rasanya nggak terlalu salah lah. Proses bohong itu ngelibatin jaringan area otak, termasuk area yang nyambung ke theory of mind, kemampuan kita buat nebak pikiran orang lain, biar bohongnya efektif. Terus juga ngelibatin DLPSC yang kerja keras baik pas kita nahan godaan buat nggak jujur, maupun pas kita berusaha nyusun cerita bohong yang meyakinkan. Sama ada juga ACC, Anterior Cingulate Cortex, yang aktif mantau konflik antara kenyataan sama kebohongan yang kita bikin. Nah, ini nih, ada satu studi lagi yang tadi Anda sebut sekilas, dari Green sama Paxton soal lempar koin, yang hasilnya agak mengejutkan soal usaha mental buat jujur. Bisa dijelasin dikit lagi? Kemudian terus laporin hasilnya. Ada insentif duit kalau laporin hasil tertentu. Jadi kesempatan buat curang gede banget. Nah, mereka nemuin beberapa kelompok orang. Ada yang curang aja gitu, kayak refleks, nggak pakai mikir. Tapi yang menarik itu, kelompok orang yang secara konsisten laporin hasil lemparan koin dengan jujur meskipun rugi duit. Ternyata, kelompok jujur ini seringkali nunjukin aktivitas otak di area kontrol kognitif, kayak di LPFC tadi, yang lebih tinggi dibanding kelompok yang curang tanpa mikir. Jadi, jujur buat sebagian orang itu malah butuh usaha mental aktif ya, buat ngelawan godaan bohong. Bukan sesuatu yang otomatis gitu aja. Tepat. Seolah-olah mereka itu secara aktif ngerem dorongan buat ambil untung gampang. Sementara itu, ada juga kelompok ketiga yang nunjukin aktivitas otak tinggi. Kayak lagi berjuang gitu di dalam sebelum akhirnya mutusin buat curang.
Ini nunjukin kalau proses internal di balik keputusan jujur atau bohong itu sendiri, wah, bervariasi banget antar orang. Ada yang jujur atau curang otomatis, ada yang kudu berjuang keras buat jujur, ada juga yang berjuang dulu terus nyerah sama godaan. Wah, pembahasan yang kaya banget ya, dari satu bab buku aja. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa intisari utama yang bisa kita bawa pulang soal moralitas dan melakukan hal yang benar ini? Intisarinya, menurut saya moralitas manusia itu luar biasa kompleks, dinamis, dan sangat tergantung konteks. Ini bukan sekedar hitam putih, logika lawan emosi, tapi lebih kayak tarian rumit antara keduanya. Penilaian moral kita dibentuk sama intuisi cepat yang akarnya dievolusi sama pengalaman awal, tapi juga dipengaruhi penalaran lambat, norma budaya, struktur sosial, ekonomi, kayak integrasi pasar tadi, bahkan cara spesifik sebuah dilema disajikan ke kita. Kayak di dilema troli itu. Kita juga belajar kalau emosi itu bukan musuh ya. Malah seringkali jadi pemandu awal di kompas moral kita. Tapi kita juga lihat betapa gampangnya kita pakai standar ganda, lebih lunak ke diri sendiri daripada orang lain, dan betapa pentingnya bedain antara tantangan moral saya versus kita, di mana intuisi kelompok mungkin bisa bantu, dengan tantangan kita versus mereka, di mana intuisi justru bisa bahaya dan penalaran yang lebih hati-hati itu perlu banget. Iya, memahami semua ini memang nggak langsung ngasih kita jawaban gampang soal apa yang benar di tiap situasi ya. Tapi ini ngasih kita kesadaran tentang proses internal dan eksternal yang ngebentuk keputusan moral kita. Ini memungkinkan kita buat jadi lebih reflektif lah ya tentang bias kita sendiri. Dan semoga lebih bijaksana dalam menavigasi dunia sosial yang rumit ini. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat bukti betapa gampangnya intuisi kita versus mereka bisa bikin kita terjebak bias, konflik, salah paham, apalagi di skala global yang penuh keragaman ini. Tapi di sisi lain, betapa susahnya ya ngabaikan rasa intuitif yang kuat banget soal kelompok kita itu. Gimana caranya kita bisa secara sadar ngelatih otot penalaran moral kita? Gimana kita bisa ngebiasain diri buat ngedeketin interaksi sama mereka, orang atau kelompok yang beda, nggak cuma pakai reaksi emosi pertama, tapi dengan upaya sadar buat pakai kacamata penalaran, nyari perspektif lebih luas, mikirin konsekuensi secara lebih objektif. Mungkin pertanyaan sederhananya gini, apa satu langkah kecil yang bisa Anda coba lakuin minggu ini buat ngelihat satu situasi kita versus mereka dengan sedikit lebih banyak penalaran dan sedikit reaksi intuitif? Coba direnungkan ya.